Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji tentunya hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema di siang hari ini masih membicarakan tentang Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, bicara tentang sejarah dari perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun tema yang kita akan bahas dari sejarah adalah mengenal istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifat mereka. Kita tahu bahwa sebagian besar ulama sejarah mengatakan bahwa jumlah dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 11 wanita. Yang pertama tentu Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua Saudah bintu Jam'ah radhiyallahu anha. Kemudian yang ketiga Aisyah bintu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anha. Kemudian yang kelima Zainab bintu Huzaimah radhiyallahu anha. Mau buru-buru aja ya. Baik, yang keempat Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Yang kelima Zainab bintu Huzaimah radhiyallahu anha. Kemudian yang keenam Ummu Salamah Hindun bintu Abi Umayyah Al-Mahzumiyah radhiyallahu anha. Kemudian yang nomor 7 Ummu Habibah Ramlah bintu Abi Sufyan radhiyallahu anha. Yang kedelapan Jauriyah bintu Al-Harith, nama aslinya Barah. Kemudian yang nomor 9 Maimunah bintu Al-Haris Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Kemudian yang nomor 10 Safiyah bintu Huyai ibnu Akhtab radhiyallahu anha, seorang wanita Yahudi. Dan yang 11 Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha. Menjadi perselisihan tentang Raihanah bintu Zaid An-Nadriyah. Apakah dia termasuk istri-istri Rasul ataukah selirnya, maksudnya budaknya? Ada yang mengatakan Raihanah bintu Zaid dia adalah budaknya, sama dengan Maria Al-Qibtiyah. Baik, tentu menceritakan seluruh atau 11 istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan cukup waktunya. Kita akan mengkisahkan satu persatu kisah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita akan ambil ibrah dari perjalanan kehidupan mereka. Yang pertama tentunya adalah Khadijah bintu Khuwailid. Siapakah Khadijah ini? Khadijah bintu Khuwailid secara nasab dia adalah Khadijah bintu Khuwailid ibni Asad
ibni Abdul Uzza ibni Qusay ibn Kilab ibn Marrah sampai kepada Al-Adnan. Dari sini kita tahu bahwa nasab Rasul dengan nasab Khadijah berjumpa di Qusay. Jadi ada hubungan nasab antara Khadijah dengan Nabi SAW di Qusay. Karena Rasul juga di antara nasabnya sampai kepada Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay dan seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala sampai mengatakan, hiya awwal man amana bihi wa saddaqahu qabla kulli ahad. Jadi Khadijah adalah wanita yang pertama beriman dengan Nabi SAW dan membenarkan risalahnya sebelum satu pun ada yang masuk ke dalam Islam. Jadi Khadijah lebih dulu dibandingkan Abu Bakar, Umar, Uthman dan seluruh sahabat yang lainnya. Dialah orang yang pertama masuk Islam, beriman dengan Rasul dan yang membenarkannya. Menjadi polemik para ulama, sebenarnya usia Khadijah saat menikah dengan Rasul itu berapa? Mengingat kalau seandainya Khadijah di usia 40 tahun dengan 6 anak yang dikandungnya, kayaknya usia 40 tahun agak sulit deh kalau melahirkan, apalagi sampai 6 lagi brojolnya, ya kan? Sehingga menjadi khilaf ulama. Memang yang masyhur sebagaimana riwayat Al-Waqidi, dan itu yang banyak dipilih oleh karangan ulama sejarah, bahwa Khadijah radhiyallahu anha itu saat menikah dengan Nabi SAW di usia 40 tahun. Dan ini riwayat Al-Waqidi dengan sanad dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Rasul menikah dengan Khadijah itu di usia 40 tahun. Itu riwayat Al-Imam Al-Waqidi. Berbeda dengan beliau, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala justru menguatkan bahwa usia Khadijah saat menikah itu bukan 40 tahun, tapi 35 tahun. Tapi ada juga menurut Imam Al-Hakim yang dicantumkan dalam Mustadraknya bahwa usia Khadijah saat menikah dengan Nabi SAW itu adalah 28 sana, 28 tahun. Inilah yang oleh sebagian ulama kontemporer itu dikuatkan. Jadi Khadijah saat menikah dengan Rasul usianya 28 tahun, sementara Rasul 25 tahun. Dan Imam Ibnu Katsir mengatakan Nabi SAW di usia 25 tahun, sementara Khadijah di 35 tahun. Dalam riwayat Al-Waqidi yang masyhur itu Rasul usianya 25 tahun, terpaut 15 tahun dengan Khadijah. Khadijah 40 tahun. Kenapa kemudian ulama kontemporer banyak yang memilih usia Khadijah 28 tahun, mengingat dari banyak anak yang dilahirkan Khadijah dari Nabi? Kalau usia 40 tahun agak sulit ya. Ada yang mengatakan seperti itu alasannya. Tapi yang jelas bahwa okelah kita memilih pendapat yang masyhur seperti riwayat Al-Waqidi mengatakan bahwa Khadijah menikah dengan Rasul di usia 40 tahun, ya tidak ada masalah. Kalau Allah berkehendak dari usia itu banyak anak pun tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nabi-nabi dulu juga ada yang sudah tua mandul malah dikasih anak, seperti Zakaria, kasusnya Nabi Ibrahim dengan Sarah. Itu sudah tua-tua, sudah nenek-nenek bahasa kitanya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki sesuatu, yakun fayakun. Idza aradallahu syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu, ya tinggal jadi-jadi. Tapi kalau kita yang mengatakan kun, ya enggak akan yakun ya.
Walaupun kita berusaha jadi, ya kalau Allah tidak takdirkan tidak jadi, ya tidak akan jadi. Pertanyaannya, kenapa Nabi SAW memilih janda? Bukankah banyak perawan? Sehingga kemudian menjadi sebuah pertanyaan, mana yang lebih utama? Seorang laki-laki menikah dengan anak dara ataukah dengan janda? Di sana ada hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ketika itu baru saja menikah. Kemudian berjumpa dengan Nabi SAW. Jadi Rasul bertanya, Jabir, apakah engkau sudah menikah? Kata Jabir, sudah wahai Rasul. Karena nampak berseri-seri kan gitu. Kemudian Rasul bertanya, bik'aran au thayyiba, kau menikah dengan anak dara ataukah dengan janda? Kau menikah dengan gadis atau dengan janda? Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, aku menikah dengan janda wahai Rasul. Lihat, Nabi SAW menikah dengan Khadijah juga janda. Sahabat Rasul Jabir bin Abdullah menikah juga dengan janda. Seolah-olah janda lebih baik dibandingkan perawan. Tetapi para ulama mengatakan tidak demikian. Karena ada hadis yang mengatakan Nabi SAW justru menyarankan menikah dengan gadis. Alasannya supaya engkau bisa bermain dengan dia dan dia bermain dengan kamu. Engkau bisa tertawa dengan dia dan dia bisa tertawa dengan kita. Dan umumnya menikah dengan gadis itu biasanya akan lebih setia kepada suaminya. Kenapa? Karena gadis itu dia tidak bisa membandingkan siapapun, sehingga cintanya hanya untuk suaminya saja. Beda dengan janda yang pernah menikah. Itu kalau seandainya menikah dengan suami barunya, kemudian suaminya ngasih gelang cuma 1 gram yang dulunya suami yang lama 1 kilo, itu akan jadi masalah itu. Ya, mesti dibanding-bandingkan. Suami dulu 1 kilo katanya, kamu pakai mikroskop aja nggak nampak tuh emasnya. Jadi itulah bedanya. Tapi kalau si gadis ini kan tidak mungkin mau bandingkan dengan siapa, dia satu-satunya. Sehingga dari sini kata para ulama, maksudnya menikah dengan janda bukan masalah afdol atau tidaknya. Menikah dengan janda itu sesuai dengan kebutuhan. Karena Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika itu memiliki adik-adik sampai 9, semuanya perempuan. Anak dulu kan rame-rame itu ya. Jangan zaman Nabi, zaman kita kecil-kecil orang kampung aja, walaupun pemerintah suruh KB tak mau KB. Banyak anaknya orang-orang dulu. Lah ayahnya Jabir meninggal di perang Uhud. Abdullah ibn Haram di sini. Sementara ibunya juga sudah meninggal. Jadi dia jadi ibu, jadi bapak bagi adik-adiknya. Makanya kemudian kalau dia mencari anak dara perawan, tentu akan menyulitkan mengurus adik-adiknya. Makanya dia mencari yang berpengalaman. Ya, yang berpengalaman siapa lagi kalau bukan janda? Maka menikahlah dia dengan janda. Baik, itulah cerita gadis janda pusing pula jadinya. Kita masuk kepada masalah lain. Intinya bahwa Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Nabi SAW diperselisihkan usianya. Ada yang mengatakan 40, ada yang mengatakan 35, ada yang mengatakan 28, tapi ada juga yang mengatakan 65. Ini keterlaluan pendapat ini nih. Masa Rasul nikah sama nenek-nenek. Makanya kemudian pendapat ini ditolak oleh para ulama. Yang mengatakan Khadijah usia 65, menikah dengan Rasul 25, ini ditolak pendapatnya oleh banyak kalangan ulama. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah bagaimana Nabi SAW bisa menikah dengan Khadijah? Tentu berawal dari hubungan muamalah, berawal dari hubungan dagang. Karena ketika itu Khadijah mendengar ada anak muda yang diberikan kecerdasan dalam perniagaan. Setiap modal yang dipegangnya selalu mendapatkan keuntungan banyak. Disitulah dia tertarik.
Karena biasanya cara pandang seorang pembisnis, tentu dia akan berpikir soal keuntungan. Makanya kemudian Khadijah ingin berkenalan dengan Nabi. Seperti apa sosoknya? Karena secara nama Nabi SAW memang sudah dikenal orangnya Shadiqul Amin. Tetapi pujian orang itu terkadang belum bisa dibuktikan kecuali dengan muamalah langsung dengan dia. Makanya Rasul mengatakan bahwa orang itu dianggap baik kalau dia teruji dalam 3 perkara. Pertama, teruji ketika dia berposisi menjadi tetangga, teruji saat kemudian dia safar bersama kita, kemudian teruji saat dia berniaga dengan kita. Kalau 3 ujian ini lulus, memang dia orang baik. Ketika bertetangga tidak banyak masalah dengan kita, dia baik orangnya. Ketika safar juga tidak ada masalah dengan kita, dia baik orang yang membantu kita. Saat muamalah juga sama, dia tidak mengkhianati kita. Kalau 3 ujian luluslah dia, berarti dia orang baik. Karena belum tentu saat bertetangga baik, saat safar dia baik. Oh, waktu jadi tetangga bagus, saat safar bakhilnya setengah dewa, nggak mau bantu saudaranya. Oh, ketika safar baik Ustaz, ketika berniaga dia pula pengkhianat, membawa lari modal orang, dan begitu seterusnya. Jadi Khadijah radhiyallahu anha ingin membuktikan pujian manusia kepada Nabi SAW dengan bermuamalah dengan dia dengan sistem mudharabah. Khadijah yang menggelontorkan modal, Nabi yang memainkan modalnya. Kemudian bagi hasil, maka mulailah kemudian Nabi SAW dengan kepiawaian seorang pedagang dan akhlaknya yang luar biasa menghasilkan pundi-pundi uang yang banyak dari perdagangan dengan Khadijah ini. Itulah ketertarikan awal Khadijah kepada Nabi SAW. Ya, selain daripada melihat akhlak, mukjizat, irhasat, keanehan-keanehan yang diceritakan oleh budak Khadijah, Maisarah, saat menemani perjalanan. Akhirnya singkat cerita Rasul pun menikah dengan Khadijah. Ini belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Lah dari pernikahan keduanya inilah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala anugerahkan banyak keturunan. Inilah yang menjadikan Nabi SAW sangat mencintai Khadijah. Karena dari rahim Khadijah disitulah banyak keturunan Nabi. Sementara Nabi SAW menikah sampai 10 wanita setelahnya, tidak dianugerahi satu pun keturunan kecuali dari selirnya, Maria, budaknya. Ya. Tapi dari istri sahnya yang 10 wanita itu, hatta Aisyah sendiri yang gadis tidak diberikan keturunan. Itu yang menjadikan Nabi SAW tidak bisa melupakan Khadijah. Saat satu hari dia sedang bersama Aisyah radhiyallahu anha karena waktu malamnya. Jadi Rasulullah SAW itu selalu kalau menceritakan kebaikan disebut-sebutlah nama Khadijah di hadapan Aisyah. Akhirnya Aisyah cemburu dan mengatakan, "Ya Rasulullah, itu orang mati, kenapa kau masih sebut-sebut? Di hadapanmu lah ada orang hidup cantik, ya. Kok nggak disebut-sebut?" katanya. Ini menunjukkan apa? Rasul tidak bisa melupakan Khadijah. Memang istri pertama itu memang sangat biasanya berbekas gitu ya, walaupun sudah meninggal. Jadi akhirnya kemudian Nabi SAW ingin menjelaskan kepada Aisyah kenapa kemudian dia tidak bisa melupakan Khadijah. Lah salah satunya alasan Nabi SAW pertama karena Khadijah beriman di saat manusia kufur. Yang kedua, Khadijah membenarkan di saat manusia mendustakan. Khadijah mendermakan semua hartanya di saat manusia bakhil, dan dari rahimnya lah keluar keturunan. Itu alasan Nabi tidak bisa melupakan Khadijah, karena dari rahimnya lah lahir keturunannya. 2 laki-laki dan 4 perempuan. Pertama siapa? Qasim dari laki-laki. Ini anak pertama. Kemudian setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, lahir lagi anak laki-laki namanya Abdullah, atau disebut dengan At-Tayyib, tapi juga dua-duanya meninggal. Kemudian Nabi SAW dianugerahi 4 perempuan. Pertama Zainab,
yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulsum, dan yang terakhir Fatimah. Ada orang yang berdalil tentang bolehnya musik dengan dalil Nabi SAW ngasih nama anaknya Ummu Kulsum katanya. Kenapa? Karena di Mesir ada artis namanya Ummu Kulsum katanya. Jadi ada orang berdalil membolehkan musik, katanya Rasul membolehkan musik. Alasannya karena punya anak namanya Ummu Kulsum, persis seperti artis Mesir namanya Ummu Kulsum katanya. Ini kan pendalilan konyol. Rasul mana Ummu Kulsum di zaman Rasul dengan Ummu Kulsum di zaman sekarang yang beda zamannya. Ummu Kulsum zaman sekarang belum lahir kan itu ya. Jadi ini pendalilan yang sangat konyol, nggak sesuai dengan fakta sejarah. Intinya bahwa ini hanya pembenaran, bukan mencari kebenaran. Jadi Nabi SAW dari Khadijah ini memiliki 4 wanita, lahir 4 wanita, dimulai dari Zainab, kemudian Ruqayyah, kemudian Ummu Kulsum, dan yang terakhir Fatimah. Tetapi dari keturunan yang kelak akan menjadi keturunan Nabi SAW sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, hanya dari rahimnya Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhu. Disitulah lahir Hasan, Husain, Muhsin, Ummu Kulsum, dan begitu seterusnya sampai hari ini. Baik, sedikit kita akan menjelaskan tentang akhlak Khadijah. Ini yang penting kalau kita bicara sejarah. Tentu yang paling penting adalah mengambil ibrah dan pelajaran. Karena kalau bicara sejarah itu bukan hanya sekedar sedap didengar, atau kadang-kadang didengar hanya untuk supaya cepat tidur. Ada itu yang komen di YouTube itu, enak dengar sejarah yang Ustadz jelaskan, karena kalau dengar Ustadz langsung tidur saya. Jadi komennya begitu di bawah itu. Jadi Ustadznya ngomong di YouTube dia tidur. Masa kayak gitu ngambil sejarah ya. Jadi ibrah dan pelajaran dari sejarah adalah ambil titik pelajarannya. Apa sih kalau kita berita Khadijah ini, apa yang kita bisa ambil dari sini? Ya. Baik, yang pertama, Khadijah bintu Khuwailid itu wanita yang tidak pernah menyusahkan suaminya. Jadi Khadijah itu dalam hidupnya tidak pernah membuat susah Nabi, walaupun sedetik, tidak pernah menyusahkan hati Nabi SAW. Dan itu terlihat saat Nabi SAW didatangi malaikat Jibril dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dan itu diriwayatkan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab sejarahnya, mencantumkan riwayat Abu Hurairah tentang salamnya Jibril kepada Khadijah lewat Nabi SAW sebelum wafatnya. Jadi Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, "Basyiri Khadijah bi baitin fil jannati min qasabin wala khasabin fihi wala nasab." Wahai Muhammad, kata Jibril, berikan kabar gembira ini kepada istrimu Khadijah atas sebuah rumah di sorga, rumah yang terbuat dari rotan yang tidak ada kebisingan di dalamnya dan tidak ada keletihan pula di dalamnya. Kalimat tidak ada kebisingan dan tidak ada keletihan karena Khadijah tidak pernah membuat bising Rasul dan tidak pernah membuat letih Rasul. Kalau ibu sebaliknya, ya, ibu dah mulutnya dah kayak tawon aja, suaminya bising hari-hari, ibu aja kan, ngomel sana sini sampai lari suaminya karena bising. Kemudian membuat lelah. Khadijah tidak pernah membuat lelah. Itulah kehebatan Khadijah, tidak pernah membuat Rasul bising dan tidak pernah membuat Rasul lelah. Dan ini sulit untuk dilakukan siapapun. Hatta di zaman sekarang istri-istri yang katanya istri soleha akan sulit dilakukan seperti ini. Dan ini satu kebiasaan yang luar biasa. Persis seperti Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan bahwa istriku kalau melangkah tidak pernah bunyi
dari kakinya karena dikhawatirkan mengganggu aktivitasnya. Dan aku seumur hidup, kata Imam Ahmad, tidak pernah berdebat sampai ajal kematiannya. Itu Imam Ahmad. Istrinya mau ngelangkah saja itu jangan sampai suaranya kedengaran. Ibu bukan kaki, mulut yang bersuara. Jengkel suaminya ya. Jadi bahkan tidak pernah bertengkar sama sekali. Tapi sekarang ini suami istri dah sama saja. Kadang-kadang bukan mancing ikan, mancing keributan. Kadang masalah-masalah sepele yang bukan arjan dalam keluarga, orang bisa ribut. Contoh, gara-gara tidak ngangkat handphone, gara-gara tidak ngantar belanja, gara-gara mungkin tidak ngantar ke laundry atau apa gitu ya. Kadang-kadang jadi ribut tuh. Padahal Nabi SAW pernah ketika Allah tanamkan dalam hatinya untuk senang menyendiri karena sudah melihat kondisi orang-orang musyrik itu teramat sangat buruk kondisinya, baik dari segi akidah, akhlak, muamal dan yang semacamnya. Jadi ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala perasaan cinta untuk menyendiri, tidak bersosialisasi, karena ini semakin parah saja orang-orang musyrik ini. Sehingga ketika kemudian di usia 40 tahun dia izin kepada Khadijah untuk 1 bulan tafakur di sebuah gua yang namanya Gua Hira. 1 bulan loh tafakur, ndak balik. Ya tapi Khadijah ya biasa saja kan gitu. Biasa saja dia, artinya tidak menghalang-halangi. Ini 1 bulan mau ditinggal, itu pun ke gua. Coba kalau mamanya ada suami ibu bilang mau nongkrong di gua sebulan gitu kan. Apa nggak marah-marah ibu? Jangankan sebulan, 1 hari nggak nampak mukanya aja marah. Dari mana? Habis dari mana? Ya, kemana saja? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakum. Dari sini kita tahu, lihat bagaimana akhlak yang luar biasa. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Dia tidak pernah menyulitkan suaminya. Bahkan sampai ketika Nabi SAW diperlihatkan oleh Allah bentuk Jibril dalam bentuk asli. Disebutkan para ulama ketika menjelaskan asbab nuzul surah Al-Mursalat. Dan surah Al-Mursalat itu surah Al-Mudaththir. Dan surah Al-Mudaththir itu ada yang mengatakan turun setelah Muzammil. Jadi surah pertama Al-Alaq itu pertama turun, kemudian surah Al-Muzammil, kemudian Al-Mudaththir. Tapi ada yang mengatakan bahwa tidak, bahwa setelah Al-Alaq adalah Al-Mudaththir. Al-Muzammil itu turun setelah Nun dan sebelum surah Al-Qiyamah. Ini perselisihan ulama tentang awal-awal surah turun. Jadi para ulama ketika membicarakan tentang sebab turun surah Al-Mudaththir itu, ketika Nabi SAW sudah 6 bulan tidak berjumpa dengan Jibril setelah pertemuan pertama di Gua Hira. Sehingga Nabi menyangka jangan-jangan orang yang berjumpa di Gua Hira itu jin, bukan malaikat atau setan. Sehingga Nabi SAW sesak dadanya, sehingga dia bolak-balik ke gua, nggak nampak itu malaikat Jibril itu. Setelah 6 bulan lewat, Rasul dadanya makin sesak karena tidak berjumpa lagi dengan orang baik itu. Tiba-tiba datang suara dari entah arah mana. Jadi dia nengok ke kanan nggak ada orang, ke kiri nggak ada orang, ke belakang nggak ada orang, ke depan nggak ada orang. Ini di mana orang yang manggil-manggil dia? Rupanya ketika mendongak ke atas, rupanya suara dari atas. Disitulah Jibril memperlihatkan dirinya kepada Rasul. Dia sedang duduk di antara langit dan bumi, memiliki 600 sayap, yang 1 sayap panjangnya saddal ufuq, menutup langit. Disitulah Rasul gemetar luar biasa. Seumur umur melihat makhluk yang bersayap 600, 1 sayapnya menutup langit dari mulai terbit sampai terbenamnya matahari, menggigil Nabi. Ibaratnya ibulah atau bapak-bapak main ke hutan Jabal Uhud sana, ketemu dinosaurus, ya kan? Apa nggak menggigil kan gitu? Biasa ketemu kucing, ketemu ayam, sekali ketemu makhluk segede gitu, apa nggak tunggang langgang tuh? Lah itulah yang dilakukan Rasul, ketakutan dia.
Pada dipanggil-panggil makin ketakutan. Sampai akhirnya lari masuk ke rumah Khadijah. Ketika masuk di rumah, maka dia panggil-panggil istrinya dan mengatakan, "Ya Khadijah, zammiluni zammiluni, dathiruni dathiruni." Ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Kalau muzammil itu selimut tebal, kalau mudathir itu selimut tipis bahasa Arabnya. Ya. Maka kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasul. Kemudian dia pun masuk sekalian ke dalam selimut. Karena umumnya orang yang takut kalau masuk ke dalam selimut itu biasanya ngurangi takut lah. Kayak ibu yang takut setan, ya kan ibu ya. Ibu langsung masuk kamar diselimuti kan ngurang tuh. Ya, ngurang takutnya kan. Kadang-kadang sengaja dibuka sikit selimutnya kan. Nah, itu sendirian saja ngurangi rasa takutnya. Apalagi masuk suaminya di dalam, bu, makin hilang takutnya. Kalau berdua kan makin hilang takutnya. Jadi Nabi SAW itu ketika ketakutan diselimuti, Khadijah pun masuk sekali ke dalam selimut supaya Rasul agak kurang takutnya. Bukan hanya itu saja, bahkan Khadijah kemudian menasihati dan menghibur Rasul dan mengatakan, "Kalla wallahi la yuhzikallahu abada." Tenang wahai suamiku, orang sepertimu itu tidak mungkin dihinakan. Tidak mungkin ada kehinaan gara-gara berjumpa dengan makhluk seperti itu. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Kau ini orangnya baik, suka menghubung silaturahim, kalau ngomong jujur, suka nolong, suka muliakan tamu, macam-macam disebutkan kebaikan Nabi SAW. Sampai betul-betul Nabi SAW turun emosinya. Khadijah tidak panik. Kalau ibu di posisi Khadijah mungkin ngomong, ya ngapain kau ke gunung kan gitu. Jadi masalah jadinya. Coba nggak ke gunung, nah, mungkin kalau ibu gitulah ya posisinya kan, dimarahi gitu. Khadijah enggak nyalahkan kenapa ke Bukit Gil, enggak ya. Justru Rasul malah dihibur oleh Khadijah, diselimuti kemudian dihibur betul-betul. Inilah hebatnya Khadijah radhiyallahu, dia tidak panik saat Rasul panik. Kalau ibu kan panik duluan, lebih panik lagi suaminya malah. Suaminya lagi panik, ibu 3 kali panik. Kan gitu. Lah ini hebatnya bagaimana ketenangan Khadijah menghibur Nabi SAW sampai Rasul betul-betul dia hilang takutnya. Tidak cukup sampai di situ untuk menghilangkan rasa takut itu, sampai mengajak Rasul kepada Waraqah bin Naufal untuk mendiskusikan tentang apa yang dilihatnya. Setelah mendapatkan pencerahan dari Waraqah, betul-betul hilang rasa takut yang dialami Nabi SAW. Itulah peran Khadijah. Luar biasa ketika menghibur Nabi kita Muhammad SAW. Pantas kalau seandainya Nabi mengatakan dalam riwayat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, afdalun nisa'i ahlil jannati Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Maryam ibnatu Imran wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Kata Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seutama-utama wanita dari wanita-wanita penduduk sorga, pertama Khadijah putri Khuwailid, kemudian kedua Fatimah putri Muhammad, kemudian Maryam putri Imran, dan Asiyah istri Fir'aun. Itulah 4 wanita terbaik. Lalu bagaimana cara mengkorelasikan tentang perkataan Rasul ketika memuji Fatimah, anti sayyidatun nisa'i fil jannah. Wahai Fatimah, engkau ini akan menjadi pemimpin bagi seluruh para wanita di sorga. Ulama mengatakan harus dibedakan antara khairiyah dan asyiyadah. Ada khairiyah, ada asyiyadah. Khairiyah itu ya maksudnya keunggulan dalam kebaikan. Kalau syiyadah itu maksudnya kepemimpinan. Kalau wanita terbaik ya Khadijah, tapi kalau pemimpin para wanita adalah Fatimah. Jadi ada ulama mengatakan seperti itu. Wallahu alam. Tapi yang jelas bahwa mereka adalah wanita-wanita mulia, wanita-wanita hebat. Lah Khadijah sendiri kemudian menginspirasi banyak wanita di zaman itu. Karena kan Khadijah sendiri itu hampir mungkin tiap bulan, bagaimanapun Khadijah itu kan janda, pernah nikah 2 laki-laki. Pertama, Khadijah menikah dengan seorang laki-laki namanya Atiq, tetapi kemudian meninggal.
Kemudian beliau menikah dengan Abu Halah, kemudian meninggal. Baru kemudian menikah dengan Nabi. Jadi dia menikah 2 kali dan punya anak gitu ya dari suami lamanya, tapi tidak dikisahkan sejarahnya. Kemudian baru menikah dengan Nabi SAW. Jadi suami Rasul itu suami ketiga. Setelahnya, sebelumnya Khadijah menikah dengan Atik dan dengan Abu Halah, kemudian baru menikah dengan Nabi SAW. Tapi sekali lagi tidak diceritakan tentang kisah anak-anak dari suami lamanya. Hanya diceritakan tentang anak-anak dari Nabi SAW. Ya. Lah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha, saat Nabi SAW mendapatkan wahyu, maka dia orang yang pertama kali beriman, bahkan dia yang pertama kali melakukan ibadah bersama Rasul. Jadi solat berdua. Disitulah Islam terbelah dua, satunya Rasul dan satunya Khadijah. Ini belum ada yang lainnya. Baru setelah itu diajaknya pembantunya namanya Zaid ibn Harithah, kemudian juga anak angkatnya Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian baru keluar Abu Bakar, kemudian Utsman dan yang semacamnya. Artinya berkembang dakwahnya. Tapi dalam lingkungan keluarga, Khadijah lah yang menarik seluruh anak-anaknya masuk Islam. Entah Zainab, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Fatimah, Khadijah lah yang menarik seluruh keluarganya masuk dalam Islam. Yang mempengaruhi keluarga yang masuk Islam adalah Khadijah, sehingga semua masuk Islam. Sama dengan Abu Bakar lah mempengaruhi banyak kawan-kawannya, sehingga Utsman ibn Affan masuk Islam karena Abu Bakar, Zubair ibn Awam karena Abu Bakar, Abu Ubaidah karena Abu Bakar, dan banyak, hampir 10 sahabat yang masuk surga tanpa hisab dan azab. Artinya mereka adalah orang-orang pilihan. 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga itu sebagian besarnya masuk Islam di tangan Abu Bakar. Tapi bagaimanapun Khadijah lebih dulu masuk Islam dibandingkan Abu Bakar. Tapi sayangkan Khadijah sendiri memang dia tidak sempat ikut hijrah karena meninggal di tahun ke-10 setelah diangkatnya beliau menjadi Nabi. Bahkan tahun kematiannya menjadi kesedihan bagi Nabi sampai 1 tahun. Bahkan ada yang mengatakan 3 tahun Rasul bersedih. Tapi tahun pertama itu menjadi Amul Hazni, tahun kesedihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap melihat apa saja bekas-bekas Khadijah itu terbayang. Jadi kalau ibu pamannya sangat cinta dengan suami kemudian meninggal, nengok kursi ada suami, padahal udah meninggal tuh. Ya, saking cintanya kebayang-bayang. Nengok suami orang karena mirip disangka suami dia. itu boleh nggak boleh ya? Ya. Artinya bahwa saking sayangnya Nabi SAW itu seperti itu. Makanya ketika ada saudari Khadijah yang mengetuk, pamannya bertamu kepada Rasul, kan suaranya mirip dengan Khadijah. Jadi kalau mengetuk kemudian mengucapkan salam itu mirip dengan Khadijah suaranya, maka Nabi SAW sebagai bentuk kerinduan kepada Khadijah, langsung dia sembelihkan kambing yang banyak dan dibagi-bagikan ke teman-teman Khadijah yang masih hidup. Begitulah kecintaan Nabi SAW. Tapi kalau bapak-bapak nggak yakin seperti itu. Ya, kalau istri meninggal kawin lagi lah kan gitu. Ngapain nyembeli sapi dikasih kawan-kawan istri ya? Itu kalau mental para suami di zaman sekarang. Ya. Tapi Nabi SAW 1 tahun itu tidak bisa melupakan Khadijah. Betul-betul. Kalau dia teringat Khadijah sembelih kambing, bagikan ke kawan-kawan Khadijah yang masih hidup. Teringat Khadijah sembelih kambing, begitu. Itu selalu Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Jadi karena wafat Khadijah bagi hati Nabi SAW. Makanya wajar saat menikah dengan Khadijah, Rasul kan tidak berpoligami. Rasul tidak berpoligami. Kenapa tidak berpoligami? Karena satu wanita itu sudah cukup mewakili banyak wanita di hati Nabi. Ya, makanya Rasul tidak menikah lagi. Apa sih yang kurang dari Khadijah? Dia cantik, wanita kaya, terhormat. Bahkan orang-orang Arab mengatakan wanita tahirah, suci. Karena di zaman jahiliyah orang nggak pakai jilbab. Dia sudah pakai jilbab Khadijah itu, sudah menutup aurat. Padahal Islam belum ada. Makanya orang-orang Arab apabila pulang atau masuk ke rumah Khadijah, mereka mengatakan dakhaltu minat tahirah wa kharajtu minat tahirah. Kami keluar dari wanita suci dan keluar dari rumah wanita suci. Begitulah bahasa orang-orang jahiliyah di zaman itu. Wajar kalau seandainya Nabi SAW terpikat luar biasa. Lah, ketika Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kalau usia Khadijah itu 40 tahun ketika menikah, berarti
usia Khadijah sudah 55 tahun. Sudah 55 tahun kan? Artinya sudah sepulah. Bahkan ketika terjadi Hisar Bani Hashim. Hisar Bani Hashim itu pemboikotan atau pengepungan Bani Hashim selama 3 tahun. Disitulah Khadijah menghabiskan semua kekayaannya. Padahal sebelumnya Khadijah ini kalau kekayaannya dikumpulkan dan seluruh orang-orang kaya Mekah dikumpulkan hartanya, tetap masih kaya Khadijah. Saking kayanya Khadijah itu. Tapi habis ya, oleh siapa? Oleh kabilahnya Abu Jahal dan 18 kabilah yang lainnya sepakat untuk memboikot Bani Hashim. 3 tahun tidak boleh ada makanan masuk keluar, memberi makan mereka. Sampai akhirnya, makanya wajar setelah kemudian terjadi pemboikotan ini, Khadijah mulai sakit-sakitan. Begitu juga Abu Thalib juga, yang memang juga sudah sepuh, juga sakit-sakitan. Maka tidak 3 tahun setelah pemboikotan itulah pertama Abu Thalib meninggal. Dan itu pukulan besar kepada Nabi SAW. Walaupun dia mati dalam posisi kafir, tapi bagaimanapun jasa besar Abu Thalib kepada Rasul tidak bisa dilupakan. Makanya itu pukulan berat kepada Nabi SAW. Yang kedua, Khadijah. Bahkan saat kemudian Khadijah ini sebelum wafatnya, dia sempat terpikir untuk membuatkan makanan kesukaan Nabi SAW. Harusnya istri seperti itu kan, dia harus tahu makanan kesukaan suami. Makanya Khadijah memberikan satu pelajaran kepada istri-istri, sampai ke kalau bisa seorang istri itu tahu nih suami suka makan apa, itulah masak. Jangan kesukaan ibu saja, akhirnya ibu yang gemuk, suami yang kurus. Ya. Lah Khadijah ini betul-betul hari sebelum wafatnya dia masak. Pokoknya apa yang disukai Nabi SAW dia buatkan. Setelah jadi makanannya itu, dia mencari Nabi SAW ada di mana. Cari ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, tidak ada. Sudah sepuh, sudah tua Khadijah itu. Kemudian dia dihabarkan Nabi ada di atas bukit katanya. Maka Khadijah kemudian naik, sudah tua atau membawa minumkan sesuatu di atas bukit. Lah sebelum Khadijah datang, Jibril mendatangi Nabi SAW dan memberitahu bahwa istrimu akan datang. Kemudian kata Jibril, sampaikan salam dari Allah. Satu-satunya wanita yang dapat salam dari Allah Khadijah. Dan sampaikan salam juga dariku. Aisyah mendapatkan salam dari Jibril tapi tidak mendapatkan salam dari Allah. Tetapi Khadijah mendapatkan salam titipan dari Allah lewat Jibril. Kata Jibril, sampaikan kepada istrimu Khadijah salam dari Allah dan dariku. Kemudian mengatakan seperti yang dikatakan tadi, wa basyir Khadijah bi baitin fil jannati min qasabin la khasaba fiha wala nasab. Dan sampaikan juga kabar gembira kepada Khadijah bahwa dia akan mendapatkan satu rumah di sorga yang penuh dengan kebahagiaan, tidak ada kebisingan dan tidak ada kepenatan di dalamnya. Kemudian Jibril melihat Khadijah sudah muncul, dia kemudian pergi dari sisi Rasul. Kemudian Khadijah mendekati Rasul. Khadijah melihat kayaknya ada kepenatan di wajah Nabi itu. Karena kan habis pemboikotan kan tentu pusing sekali mikir gitu ya. Sehingga wajah Rasul itu terkesan banyak masalah. Khadijah paham. Ini kehebatan Khadijah ini. Ketika melihat raut muka Rasul banyak masalah, itu sebelum wafatnya tuh. Khadijah kemudian mengingatkan kembali tentang wasiat Waraqah ibn Naufal. Jangan sedih wahai suamiku. Kau masih ingat perkataan Waraqah ibn Naufal? Bersabarlah. Kemudian Khadijah pun memeluk Nabi SAW. Ketika itu sudah tidak bernafas lagi. Saat dipeluk lama, Khadijah meninggal. Makanya Khadijah meninggal di pelukan Rasul, sementara Rasul SAW meninggal di pelukan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Baik, secara umum saja kelebihan Khadijah. Pertama, Khadijah adalah wanita yang sangat dicintai Nabi SAW, dan wanita yang pertama kali beriman, dan wanita yang pertama kali membenarkan,
dan wanita yang pertama kali menghabiskan hartanya untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sudah dijelaskan. Yang kedua, beliau adalah wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan kabar gembira surga serta keridhaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, memiliki akhlak sabar. Sabar saat terjadi hisar tadi, pengepungan, pemboikotan yang dilakukan 18 kabilah dipimpin Abu Jahal ketika pengepungan Bani Hashim. Khadijah sangat sabar sekali sampai menghabiskan harta kekayaannya untuk membantu satu kabilah Bani Hashim. Kemudian juga dia sabar ketika mendidik anak. Khadijah orang yang paling sabar, anaknya banyak, tapi dia sabar mendidik anak-anaknya. Apalagi kita tahu bahwa anak pertamanya, anak keduanya Ruqayyah baru saja menikah, diceraikan oleh Utbah putranya Abu Lahab. Kemudian Ummu Kulthum juga sama, diceraikan bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian juga wanita yang sangat cerdas, Fatinah. Kecerdasan Khadijah radhiyallahu anha banyak menyelesaikan solusi-solusi kesulitan, dicarikan solusinya oleh Khadijah. Bahkan dalam kondisi Rasul terpuruk sekalipun, Khadijah yang membuat Rasul bangkit. Makanya ada istilah di balik kesuksesan seorang suami itu karena ada wanita hebat di belakangnya. Nah, itulah Khadijah. Ya. Gimana Pak Edi? Oh ya. Ada wanita besar di belakangnya katanya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Intinya bahwa Khadijah adalah wanita yang sangat kuat, cerdas, sehingga mendukung seluruh program Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafa bila hudud. Jadi memberikan kebaikan berlipat kepada Khadijah tanpa batas. Sampai setelah wafatnya pun Rasul senantiasa berbuat baik untuk Khadijah. Jadi Rasul selalu menyembelih kambing dan bersedekah. Untuk siapa pahalanya? Untuk Khadijah. Ya. Makanya gitu juga mungkin para suami yang meninggal istrinya atau sebaliknya. Maka cara kemudian menyayangi orang-orang yang sudah meninggal adalah dengan cara bersedekah. Bantu orang-orang fakir, miskin, kemudian kirim pahala kepada mereka. Karena ada dua perkara yang sepakat para ulama, tidak ada khilaf. Baca Quran untuk orang mati, haji untuk orang mati, umroh untuk orang mati, ya, atau apalah selain daripada dua perkara ini diperselisihkan sampai tidaknya. Tapi doa dan sedekah itu pasti sampai. Jadi kalau ingin mengirim pahala kepada orang tua, kirimlah dengan cara bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa sampaikan karena suara makin serak saja. Sebelum saya tutup, mungkin silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kita buka pertanyaan. Baik, kalau tidak kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi